Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kesehatan dan tetap diberikan semangat. Setelah kemarin kita tidak melaksanakan pembelajaran, libur ya, kalian sudah memperingati ataupun merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Mudah-mudahan kalian sekarang sudah semangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tematik fokus kepada PKN dan SBDP. Baiklah anak-anakku, kalian ikuti dengan baik materi di pertemuan kali ini. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pertemuan kelima. Kali ini kita fokus kepada PPKN dan SBDP. Di sini ada kompetensi dasarnya 3.1 untuk PPKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.1-nya menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk kompetensi dasar SBDP 3.4 memahami patung dan 4.4 membuat patung. Itulah kompetensi dasar untuk mata pelajaran PPKN dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, 1. Setelah membaca cerita, siswa atau kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ketiga, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. 4. Dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin, siswa mampu membuat model patung. Demikian tujuan pembelajaran untuk materi kali ini. Perhatikan bacaan berikut untuk pembelajaran PPKN atau mata pelajaran PPKN. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka pun akhirnya bersepakat membuatkan lodang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Baik, Edo ini punya teman namanya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Mereka itu berbeda asalnya, asal dari daerahnya berbeda-beda ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak ya. Tapi mereka sangat kompak sekali, sangat toleran sekali terhadap temannya ya. Walaupun mereka berbeda-beda dari suku yang berbeda, tapi mereka tetap bersatu.
dan mereka bisa berteman dengan baik. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini nanti bagaimana pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo itu ya. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut. Ini ada ya, ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas setia kawan antar sesama manusia. Dan yang keempat, perdamaian. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bisa diulang lagi. Sila yang pertama yaitu di dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, amati gambar berikut anak-anakku ya. Di sini ada gambar, ada urutan angkanya nih, ada angka 1, ada angka 2 ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3, nanti di bawah nanti ada lagi gambar berikutnya. Amati dulu sama kalian ya. Ini ada gambar seperti ini. Baik, 3 gambar sudah kalian amati. Kemudian gambar berikutnya, gambar keempat dan kelima. Sini ada gambar 4 dan gambar 5. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Selanjutnya gambar ke-6, ke-7 dan ke-8. Ya, silakan kalian amati juga. Baik, kalian sudah mengamati dari gambar 1 sampai dengan gambar 8. Apa yang kalian ketahui mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas? Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Jadi tadi gambar-gambar yang tadi, gambar yang ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya nanti kalian kelompokkan ya. Nanti kalian tulis di bawah ini. Ini termasuk ke dalam sila pertama atau sila yang kedua. Kemudian nanti di bawahnya lagi kalian, nah seperti ini ya. Ini perilaku yang sesuai dengan sila ke-1. Gambar mana yang tadi? Misalkan gambar nomor 1. Silahkan kalian tulis di sini dengan nomor 1. Kemudian jelaskan apa kaitannya dengan gambar tersebut di bawahnya ya. Kemudian kalau yang ini perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Misalkan gambar nomor berapa di sini yang kalian isi ya. Nah, ya nanti sesuai dengan gambar tersebut nanti kalian tulis penjelasannya di bawahnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan diisi. Nanti kalian boleh hasilnya ditulis di kertas ya,
di kertas kemudian dipoto, ya, gambarnya dikirim ke WA Bapak. Jangan lupa kasih nama kalian ya, nama lengkap. Itu tugasnya. Ini ada tugas ya. Tolong ini dikerjakan. Kalau sudah selesai, kalian foto, kemudian fotonya atau gambarnya dikirim via WA Japri ke Bapak. Lanjut ya. Selanjutnya kita kepada pembelajaran SPDP. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Di sini ada orang ya yang sedang membuat patung seperti ini. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Berikut ini dari Yogyakarta ya. Ini patungnya ya, seperti ini. Sudah kalian amati gambar patung berikut. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, ini dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Jadi menggunakan tanah liat yang plastis ya, tidak terlalu lembek. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini cara membuat plastisin dari, nah ya, cara membuat adonan plastisinnya dari tepung terigu nih. Ini ada bahan-bahannya. Yang pertama 2 cangkir terigu, kemudian setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, kemudian 1,5 cangkir air hangat, kemudian pewarna makanan. Nah, ini ada 5 bahan ya berarti ya. Kemudian cara membuatnya: 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. 2. Masukkan air hangat secara bertahap sehingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Tidak terlalu lembek ya. Kemudian 3. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kayak membuat ini ya, membuat adonan kue. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga berwarna tercampur merata. Nah, itu cara membuat adonan plastisin. Nah, tadi sudah kita lihat semua ya tentang cara membuat patung menggunakan bahan dari terigu. Atau nanti kalian, ini ada tugas, nanti kalian bisa disesuaikan dengan yang termudah. Ya, ini tugas BKN.
Nomor 1, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Nah, ini 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai ke-1 Pancasila. Kemudian yang keduanya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus kepada sila pertama ya atau ke-1 dan sila kedua. Ini kalian tulis nanti contoh-contohnya ya. Sama seperti tadi, nanti kalian di kertas ya, di kertas kalian boleh kertas HPS atau kertas buku tulis ya, kemudian nanti hasilnya dipoto ya, dipoto kemudian nanti dikirim via Japri ya. Kemudian ada satu lagi tugas, ini tugas SBDP. Buatlah minimal 1 patung sesuai kreasimu dengan menggunakan bahan yang mudah didapat. Kalau misalkan kalian membuatnya patung dengan menggunakan tanah liat, silahkan, bila itu mudah didapat. Atau kalian mau menggunakan plastisin juga boleh. Atau kalian mau menggunakan plastisinya membuat dulu misalkan dari tepung terigu, silahkan ya. Ini disesuaikan dengan keadaan kalian ya, yang termudah menurut kalian ya. 1 saja, minimal 1. Boleh kalau 2 ya, minimal 1 ya. Patungnya bebas aja ya. Tadi kalian sudah melihat ya contoh-contoh patung ya. Baik, itu tugasnya ada 3 ya. Untuk tugas yang tadi disatukan dengan tugas yang di atas tadi, ada sila Pancasila ya. Terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian pembelajaran kita materi hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sila-sila Pancasila ya, terutama tadi di sila pertama dan sila kedua. Sampai jumpa lagi anak-anakku di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. Bapak harap tugas tadi kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.